Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Sri Devi Wahyuni, mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0626082584. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 7 Simelu Tengah, kelas 4 dengan materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surah At-Tin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua. Alhamdulillah ya, berarti kita masih diberi nikmat kesehatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas siapkan. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Baik, Ibu akan cek kerapian dan kedisiplinan kalian terlebih dahulu. Yang laki-laki nih, siapa yang merasa rambutnya sudah panjang, sudah bisa dipotong ya? Yang perempuan sudah rapi semua, alhamdulillah. Untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Kemudian yang kedua, marilah bersama-sama kita nyanyikan lagu Profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dibuka buku paketnya halaman 102. Sudah? Jadi tema kita hari ini mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, Tujuan pembelajaran. ya, yang pertama membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Kemudian yang kedua menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surah At-Tin dengan baik. Selanjutnya membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran surah At-Tin dengan baik. Menulis Quran surah At-Tin dengan baik. Dan yang terakhir menghafal Quran surah At-Tin dengan lancar. Baik, sebelum kita masuk ke materi pokok, Ibu mau tanya dulu sama kalian, siapa yang sudah hafal Quran surah At-Tin? Tunjuk tangan. Oke, Iki dulu, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kita Rifki Fadila. Siapa lagi tadi yang mau maju? Ada? Tidak ada. Jadi pada pertemuan sebelumnya, yang pertama kita sudah mengaji Quran surah At-Tin. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Silvi. Yang kedua mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Iya, mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi itu sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, berarti kalian masih ingat ya? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang marilah kita membaca Quran surah At-Tin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Oke, sadaqallah. Oke, sekarang mari kita lihat terjemahan Quran surah At-Tin. Yang pertama, siapa yang mau baca? Ada, di bukunya juga ada. Terjemahannya itu. Yang pertama
buah tin dan buah zaitun. Ya. Yang kedua, demi gunung Sinai. Yang ketiga, dan demi negeri surga yang aman ini. Keempat apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik-baiknya. Dalam bentuk yang baik-baiknya. Kemudian yang kelima, Kemudian kami kembali dia yang keenam, maka ayat oleh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat banyak kemenangan. yang selanjutnya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ada berapa ayat? Terdiri dari 8 ayat. Dari terjemahan ini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Pesan pokok Quran surah At-Tin yang pertama apa? Allah bersumpah dengan buah tin dan buah yang ada di Syam. Ya, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kenapa Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun? Karena buah tin dan buah zaitun tumbuh di Syam atau di Suriah atau di Palestina. Suriah atau Palestina itu tempat kelahiran para nabi dan rasul di sana. Dan kalian tahu nggak buah tin itu seperti apa? Belum pernah lihat? Buah zaitun? Pernah, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, ini dia buahnya ya. Nah, selain tumbuh di Syam, termasuk buah yang mulia, buah tin juga memiliki banyak khasiat ya untuk kesehatan. Yang pertama, penuh nutrisi, sumber serat, potasium, kalsium, ya, mengontrol gula darah. Apalagi menghancurkan kolesterol. Iya, anti peradangan, pembangun tulang, ya, mengatasi kanker. Jadi banyak sekali manfaat dari buah tin. Kemudian buah zaitun. Ini ya buahnya ya. Jadi buah zaitun ini bisa dijadikan minyak. Nah, minyaknya berkilauan, saking jernihnya ya. Masya Allah. Ada beberapa manfaat buah zaitun. Salah satunya, iya, mengontrol tekanan darah, mengatasi sembelit. Apalagi, iya, mengurangi resiko penyakit jantung, antioksidan yang baik untuk kulit, mencegah tumbuh sel kanker. Iya, mencegah tumbuh sel kanker. Jadi itu ya, kenapa Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah atas gunung Sinai. Kenapa Allah bersumpah atas gunung Sinai? Karena tempat Nabi Musa menerima wahyu. Iya, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu.
menunjukkan kebesaran Allah dalam memberikan petunjuk kepada manusia. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan kota Mekah, tempat ibadah suci. Allah bersumpah dengan kota Mekah, tempat suci dan aman, menunjukkan kebesaran Allah dalam menjaga tempat-tempat suci. Kemudian yang keempat, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, dengan kemampuan dan potensi yang luar biasa. Ini menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan manusia dan alam semesta. Coba bayangkan kalau kita diciptakan tidak sempurna, nggak punya hidung, kayak mana mau bernafas? Pakai mulut, ya. Kemudian coba misalnya si Iba ini, misalnya tangannya, nauzubillah min dzalik ya, tangannya di belakang. Kayak mana? Satu di depan, satu di belakang. Repot apa enggak? Repot. Iya, repot. Kemudian contoh yang lain seperti apa misalnya? Nggak ada mulut, nggak bisa? Iya, nggak bisa bicara, nggak bisa makan. Iya. Makanya kita harus bersyukur karena Allah sudah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Kemudian selain kita juga Allah menciptakan alam semesta. Ada hewan-hewan, apa lagi? Ada pepohonan, ada sawah. Iya, ada sawah, ada pepohonan, ada sawit. Ada sawit ya. Ada gunung. Iya, ada gunung-gunung. Jadi ini menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kita. Kita saling membutuhkan. Ya. Kita membutuhkan pohon-pohon. Kenapa? Karena pohon-pohon mengeluarkan udara, mengeluarkan oksigen untuk kita hirup. Bayangkan kalau kita tidak punya oksigen, tidak ada oksigen Allah ciptakan, maka kita tidak bisa bernafas ya. Ini apa namanya, poin penting. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Apa itu? Ayo, apa? Akal, iya, benar sekali. Akal. Hewan punya akal enggak? Tidak. Tapi manusia punya. Jadi kita bisa berpikir. Hewan bisa berpikir apa enggak? Dia pakai insting ya. Misalnya anaknya lapar, dia pakai insting untuk menyusui anaknya. Kalau manusia, kita bisa berpikir. Mana yang baik, mana yang buruk. Kalau hewan bisa nggak? Apa yang lain? Seperti apa hewan itu? Nggak pakai celana. Karena dia tidak bisa berpikir, jadi dia nggak malu. Iya kan? Nggak pakai baju. Kalau kita manusia punya akal, punya pikiran. Jadi kita menutupi aurat kita dengan sempurna sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang membedakan kita dengan hewan, yaitu akal atau pikiran ya. Udah ngerti sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Yang kelima ya. Namun manusia lebih rendah daripada hewan jika ya. Jadi namun manusia bisa lebih rendah daripada hewan jika menuruti hawa nafsunya dan manusia memiliki kehendak sendiri atau bebas. Misalnya membangkang kepada orang tua. Siapa di sini yang pernah membangkang? Yang membentak orang tua? Nggak ada ya, alhamdulillah.
terserah Nadira. Contoh yang lain, misalnya mau sholat atau tidak sholat itu terserah kita. Ya, terserah kita. Tapi, nah ada tapinya. Tapinya di nomor 6. Orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan pahala. Ini menunjukkan bahwa iman dan amal soleh adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan abadi. Nah, walaupun Allah menciptakan kita dengan kehendak sendiri, tapi kata Allah, bagi orang yang mengerjakan amal soleh dan beriman kepada Allah, maka ya itu adalah kunci kebahagiaan yang hakiki. Yang ketujuh, Allah bertanya kepada manusia, apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari kiamat atau hari perhitungan? Menunjukkan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namanya hari pembalasan. Jadi kalau kita berbuat dosa, maka kita akan dibalas sesuai perbuatan yang kita lakukan. Mau masuk surga? Mau. Kirain nggak mau. Ya, kalau mau maka persiapkan perbuatan-perbuatan yang bisa kita masuk surga. Berarti perbuatan-perbuatan yang baik. Bisa kira-kira? Bisa jadi anak yang baik? Bisa. Insya Allah bisa ya. Kemudian yang terakhir, Allah menegaskan bahwa Dia adalah Hakim yang paling adil. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kebenaran dan keadilan. Jadi kita akan diberi balasan sesuai perbuatan kita dengan seadil-adilnya. Kita tidak akan dirugikan. Misalnya buang sampah pada tempatnya. Siapa di sini yang buang sampah pada tempatnya? Oh ya, alhamdulillah. Berarti semua buang sampah pada tempatnya. Itu termasuk perbuatan yang baik atau buruk? Baik. Baik. Nah, Allah lihat. Dan Allah pasti akan beri balasannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Berarti udah ngerti semua nih? Ya. Kalau udah ngerti semua, alhamdulillah ya. Itu dia tadi pesan pokok Quran surah At-Tin. Dari Quran surah At-Tin apa hikmah yang bisa kita ambil? Maka ada beberapa hikmah. Salah satunya manusia harus selalu bersyukur atas nikmat Allah dan beriman kepadanya dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki akhlak yang baik. Iya. Akan memperoleh pahala yang tiada putus-putusnya. Iya. Bagus sekali ya. Coba kita tanya dulu, masih semangat? Sampai di sini tidak ada pertanyaan kan? Tidak. Ya, udah ngerti semua. Baik, Ibu akan membagikan tugas kelompoknya. Sekarang dari masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil. Silakan diambil salah satu. Anda mau? Kelompok dari Buah Zaitun akan mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan. Baca soalnya, kemudian baca jawabannya. Yang lain dengarkan ya. Apa yang kamu pelajari dari Quran surah At-Tin?
Tepuk tangan untuk kelompok Zaitun. Oke, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok dua tim. Dengarkan dari kelompok Gunung Sinai. Tepuk tangan untuk kelompok Gunung Sinai. Saya mau tanya sama kalian, masih semangat? Masih. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya sampai akhir. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari Quran surah At-Tin. Yang pertama, menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan manusia dan alam semesta. Oke, yang kedua, manusia diberi akal dan kebebasan untuk memilih kebaikan atau keburukan. Yang ketiga, iman dan amal saleh adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan abadi dan pahala yang tiada putus-putusnya. Yang keempat, Allah adalah hakim yang paling adil. Tidak ada yang menandingi keadilannya. Yang terakhir, manusia harus bertanggung jawab atas ya. Jadi itu beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari Quran surah At-Tin. Kita sudah di akhir pembelajaran ya. Nanti jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi hadis tentang silaturahmi. Akan bagikan tugas individu ya yang harus kalian kerjakan di rumah. Oke? Sebelum kita tutup, mari kita saksikan satu video. Perjumpaan kita hari ini ya. Ibu tutup dengan membacakan doa. Baik, subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin.